Oke, oke. Jadi awalnya dari mainan kecil-kecil gitu dulu ya. Ya betul. Oke, oke. Nah, terus kemudian di SMA itu kan kenal kursus aero modeling ya. Gitu. Di SMP, Oh SMP, SMP ya, dari SMP ya. SMP. Justru SMA nggak main lagi. SMA nggak main ya. Di SMP justru ya mulainya Vakum. kenal gitu. Ya, Nah, nah, terus kemudian di SMA tuh kenapa vakum? Karena nggak ada teman atau gimana? ya nggak. Ya bukan vakum sih. Maksudnya tetap kalau pesawat tuh senangnya yang bikin bikin dari kertas gitu loh, origami. Hmm, Kalau hmm, majalah angkasa hmm, dulu tuh masih hmm, dulu bikin model pesawat pakai kertas, majalah angkasa, ngirim ke majalah angkasa tuh masih gitu. hmm. Cuman kalau arah modelingnya benar-benar putus, soalnya nggak ada teman, nggak ada tempat mainnya juga nggak tahu di mana gitu. Gimana ya? Padahal dari Pondok Cabe nggak jauh ya. Nggak jauh, terus tanah kosong tuh banyak Banyak. dulu, belum ada perumahan, cuman nggak tahu, nggak kayak nggak Iya, ngerti aja. iya betul. Padahal teman-teman yang di sekitaran Cinere tuh banyak dulu yang main padahal ya, cuman karena nggak tahu aja ya, Ya karena nggak tahu aja. nggak tahu aja jadi gitu. Jadi sempat vakum di SMA, terus kemudian, nah saya tuh pertama kali ketemu Om Julius itu justru di komunitas arsitek yang di Satya Mandala malah, bukannya di Aero Modeling. Iya, jadi dulu Hmm. kenal RC kan, pertama kali kena RC itu main drone. Dulu namanya Air Drone Parrot tuh ya, produknya Iya, iya. Parrot. Oke. Saya pernah jualan juga itu kan. Hmm, hmm, hmm. Terus nyoba main RC apalagi ya, terus ada tank di mall kan, saya beli Hmm, tank, hmm, terus nyari di mana namanya, di Kaskus, nyari hmm, grupnya, hmm, hmm, hmm. ya udah akhirnya ketemu itu si Om Benny, Iya, Dr. Benny. iya, ketemu akhirnya. Iya, Itu saya kenalnya di situ, Satria Mandala, komunitas tank, komandannya Om Julius gitu kan. iya. Lama-lama terus kemudian ketemu Paper Replika. Oh, ada Om Julius lagi di situ, ternyata kreatornya gitu kan. Gitu, Ya kenal gitulah. kemudian nyambung lagi akhirnya gitu. Nah, ini kaitannya dengan Paper Replika. Jadi sebenarnya itu transisi ya pada saat aero modeling itu vakum, boleh dibilang nggak ada kegiatan karena nggak tahu teman, lebih banyak di paper replika ya saat itu ya. Iya, lebih di Aerogami itu ya. model kertas origami Ya, gitu. ya dulu namanya aerogami di Ya, angkasa itu. origami, Origami ya. origami. Origami. Kemudian saya juga sama Pak Decito tuh nyimpen beberapa sketsanya itu yang dari angkasa itu. Rasa ya. Iya betul tahun-tahun itu. Nah, sekarang gini, ini kan kalau kita tahu nih, kalau ngedesain itu kan jago banget dari gambar dua, dari gambar tiga sisi jadi gambar 2D, jadi gambar 3D. Itu boleh diceritain nggak? Backgroundnya apa sih Om Julius ini? Ya itu dari hobi dari kecil, jadi Ah, bikin pesawat dari hmm, kertas. hmm, Jadi dulu kan belum ada yang namanya software 3D gitu. Jadi oke, manual tuh Om. Jadi oke, dari pesawat, terus apa namanya, bentuknya begitu, hmm, digulung di silinder, dicocokin ah, sama gambarnya, oke, kurang dikit potong lagi, gulung lagi, oke, tempel lagi gitu sampai rakit jadi gitu. Habis itu dibongkar, oke, habis dibongkar dijiplak di kertas jadi pola gitu. oke, iya. Jadi awal-awal paper replika seperti itu ya. Awalnya ya. Ya, Mm-mm. jadi ngemalnya dibikin bentuk bentuk tiga dimensinya dulu, digambar, Ya, baru dipotong, baru dibuka ya jadi dua dimensi iya ya. dibuka, Kebalik ya, jadi balik, kebalik ya. Kalau sekarang jadi dari dibikin gambar, dulu. iya dibikin dulu. Kalau sekarang kan dari gambar tiga sisi jadi dua dimensi, baru jadi tiga Ya, dimensinya. ya, jadi dibikinnya tuh kalau sekarang bikinnya secara maya gitu, apa Ya, namanya, oke, oke. virtual gitu. Nah, virtual. Baru dibuka ya satu-satu ya, Iya. baru di print. Nah itu, Jadi sama tuh yang flight test. oke. Sekarang kan mulai bagus tuh Ah, flight ah, test. hmm, Itu juga dia dasarnya dari papercraft, oke, dari seni itu gitu loh. Dari oke. seni membuat dari kertas akhirnya diganti jadinya ke foam. Jadi sebenarnya nggak jauh sih, cuman cuman geser, ganti material aja. Oke. Terus gedein aja gitu ya, Hmm, dari kecil ke gede. iya betul. Hmm. Nah,
untuk belajarnya, sekarang kan udah pakai aplikasi nih ya. Mm. Nah, terus kira-kira tuh butuh waktu berapa lama tuh untuk belajarnya itu sampai nguasain aplikasi-aplikasinya, software-softwarenya gitu dulu dari startnya. Ya tiap orang beda-beda sih ya. Kalau saya setahun Om, Tahun ya. tahun nguasain satu software gitu. Hmm, Tapi kalau udah nguasain satu software yang susah gitu, oke, nanti beralih ke software lain gampang, paling cuma seminggu. oke. Soalnya prinsipnya tuh basicnya tuh udah tahu gitu loh. Hmm, Karena hampir semua software tuh nggak jauh beda. oke. Jadi tinggal tinggal sebenarnya transisi dari software satu ke software lain itu ya tinggal lihat di modelnya aja jadinya ya. Ya lihat toolsnya beda, terus caranya beda, tapi metodenya sama. Hmm, Tapi untuk belajar satu software tuh hmm, sampai master gitu ya, maksudnya oke. bukan sama master, sampai ibaratnya Sampai semuanya bisa nguasain lah. kepake gitu, Oke. menguasai lah itu 1 tahun. Nah, software yang diperlukan untuk dari nerjemahin dari gambar 3 sisi jadi bisa dibuka itu sebenarnya pakai berapa macam software tuh? Kalau saya pakai Pepakura Designer, jadi khusus untuk buka itu untuk Hmm, papercraft sebenarnya, oke. untuk papercraft. Hmm, Cuman ada juga yang kayak Rhino 3D itu kayaknya hmm, dia udah ada di program itu udah ada. Jadi unfold bisa langsung gitu. oke. Jadi kita tinggal Uh, ngambil tinggal ngambil gambar 3 sisi terus kemudian tinggal diolah itu bisa langsung di jadi unfold ya. 3D harus Sekali unfold ya. sekali sekali kerja ya berarti ya. Ya, Sekali kerja ya. Nah, kalau yang Pepakura berarti dia mesti ada software sebelumnya ya yang menerjemahkan itu supaya nanti bisa di unfold ya. Atau gimana? ya. Jadi dia harus model 3D-nya ada dulu, baru di. Jadi Oke, dia cuma untuk apa ya, untuk unfold aja. Namanya itu kan unfold aja ya. Mm-mm. Selamat Sini malam Bapak, buat sini. buat teman-teman yang seri baru Bapak gabung. seri. Jadi kita udah mulai nih. Kita udah coba tanya jawab ke Om Julius. Eh, jadi dari awal ketertarikan terhadap dunia aviasi dimulai dari SD, kemudian di SMP ada ikut kursus aeromodeling, di SMA vakum, tapi vakum dari aeromodeling, tidak vakum dari dunia aviasinya. Ya, betul. Kemudian eh, berlanjut di papercraft ya, di origami ya, origami khusus pesawat. Kalau nggak salah dulu di angkasa itu dijulukinya aerogami deh, kalau nggak salah. Oh, origami. Aerogami Saya ya. malah nggak ngerti. Yang terakhir kalau nggak salah namanya Deltas. Oh, Delta ya. Model kertas. Oh gitu, di Indonesia ini ya. Deltas, Iya. model kertas. Iya. Mungkin itu waktu pas berubah jadi aerogami untuk membedakan dengan origami yang umum. Karena yang mana origami kan umum banget kan, apa aja bisa kan. Ya mungkin tuh waktu saya kuliah tuh berapa tahun itu mungkin putus tuh, benar-benar putus. Iya, iya, iya. Mungkin itu saya nggak tahu tuh. Nah ini ada satu kisah menarik yang kalau saya telusurin dari angkasa. Eh, Om Julius pernah bareng-bareng ikut lomba aerogami di angkasa. Salah satu pesertanya Om Christian Budi Ya, Santoso, ya Om KBS Semarang. Tahu-tahu ketemunya di aeromodeling lagi ya. ketemu lagi di arah model yang ternyata Aeromodeling itu. ketemu lagi. Nah Om KBS kalau Pak Decipto kenal karena sama-sama Semarang nih. Ya Pak Decipto ya. Nah, ini itu adalah perjalanan Om Julius dari belajar dari pengenalan zaman SD dengan dunia aeromodeling dengan pesawat gabus yang dilempar-lempar, kemudian belajar aeromodeling di SMP, kemudian di SMA aktifnya di papercraft, di origami, kemudian terjun di RC tapi di drone sama di RC Tank ya waktu itu ya. Ya. RC Tank ya. Terus kemudian ketemu lagi di aeromodeling belakangan ini. Itu aktifnya benar-benar aktif di aeromodeling itu tahun berapa Om Julius? 2013. 2013 ya, 2013. Ya, waktu itu langsung join Gairo. Oke. Join Gairo kan sekitar
sempat 2 tahunan kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Ya, terus ketemu-temu sama teman-teman yang di Cinere, ternyata ada kan, akhirnya Oke, gabung di Cinere. iya, iya, iya. Saya ingat dulu. Bang Medio dan siapa-siapa. Oke, betul, betul. Terus saya ingat dulu kalau ngetes, sekarang disempet-sempetin ke Jebrem tuh pagi-pagi tuh. Oh iya tuh, dulu Dari belum Cinere. ada Cinere itu ke Eh, Ciberem. iya, sempet itu. Berapa kali. Iya, beberapa kali tuh, ada kali Iya, tiga empat kali kali ya iya, saya ke tiga Ciberem. empat kali ya. Tes pertama. Nah, eh, dari saya mungkin cukup segitu. Mungkin sekarang sesinya giliran teman-teman nih yang tanya ke Om Julius nih. Silakan teman-teman, silakan. Waktunya dibuka. Silakan. Itu Pak Decipto. Nah, itu ada Pak Cipto. Malam Om Julius. Malam Pak Decipto. Nah, secara tidak nyambung tapi bisa nyambung. Tadi saya nemukan buku-buku origami dari angkasa. Ada tiga majalah kalau nggak salah. Coba nanti kapan-kapan kalau memang diperlukan tak fotokopi. Mungkin bisa buat nambah-nambah, nyesek-nyeseki lemari file teman-teman semua ini. Oke, sementara gitu dulu Pak Roji, Om Julius, monggo dilanjut. Mungkin teman lain ada yang mau ikut join. Oke, silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan silakan aja. Kita interaktif aja. Mumpung kita ketemu dan kumpul semua nih. Ini ada grup Rubber Power-nya, ada Om Iwan, ada Om Lim. Halo, gimana? Ya, cuman mau nanya aja sama malam. Ya, siap, silakan. Mau nanyain sama Om Jul. Topengnya kemana dia? Topengnya kemana? Topengnya? Topengnya kemana? Topengnya. Udah dijual. Biasanya soalnya pakai topeng melulu. Dulu Udah jual itu. Dulu paling nggak mau tuh mukanya kelihatan gitu, topeng dipakai. Ya itu salah satu marketingnya paper replika dulu kan. Oke. Jadi Sempat biar penasaran gitu, kayak gimana sih yang desainernya gitu kan. Sampai apa namanya yang itunya Star Wars itu sampai dibawa di bioskop ya buat itu buat sesi foto. Sempat acara di TV segala. Oh iya, sedikit info aja nih Om. Sebetulnya kalau tadi kan Om Jul pakai software apa Om? Blender. Blender ya sama Pepakura Designer. Oh, sebetulnya kalau memang buat yang low poly itu pakai SketchUp, unfolding bisa langsung di sana. Pakai plugin ya Om. Ya, pakai plugin yang Unwrap. Jadi sebetulnya kalau memang nggak ada Pepakura atau nggak ada Blender gitu, pakai SketchUp, udah gitu pakai pluginnya, langsung bisa unfolding di situ. Selama low poly ya, kalau high poly memang agak repot. Masih gratis Om? SketchUp masih gratis ya? Nggak tahu ya, saya sih masih pakai yang 2019 sih. Oh. Jadi bukan pakai yang terbaru. Kadang malah sebetulnya kalau memang nggak terlalu masalah, pakai SketchUp 2015 juga masih enak. Oh, yang paling penting plugin-pluginnya masih bisa berjalan di situ gitu. Oh, pluginnya masih jalan. Setahu saya plugin 2016 deh. 2016 ke sini masih sama. Ya. Ya, buat yang suka desain aja sih. Tapi ya yang saya harapin sih teman-teman banyak yang bisa desain sendiri ya. Jangan cuma bikin pesawat doang gitu loh.
termasuk part ya Om Lim ya, Kenapa? termasuk part aksesoris kalau bisa ya. Ya kalau bisa juga sekalian bikin partnya, bikin aksesoris, kita produksi sendiri di Indonesia gitu. Sebagian ya, nggak bisa semua part, tapi ya kalau bisa sih, karena biar gimana juga yang dari luar terlalu mahal.